Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang growth hacking ya. Salah satu strategi gitu ya dalam mengoptimalkan sebuah bisnis gitu ya. Nah, lingkupnya nanti kita akan berfokus ke digital business, artinya bagaimana strategi-strategi yang mungkin diterapkan gitu ya, yang bisa diterapkan dalam digital business. Digital business itu tidak harus produknya yang produk digital. Bisa jadi memang produknya ya produk-produk yang di sekitar kita, produk-produk konvensional, produk-produk non-digital gitu ya. Tetapi strateginya gitu ya, strateginya yang digunakan adalah strategi konsep digital. Jadi kita mengoptimalisasikan bisnis konvensional dengan digital bisnis atau digital marketing, konsep seperti itu. Nah, misalnya ya, kita ambil sebuah sampel, ada sebuah produk makanan gitu ya, produk kuliner gitu ya, yang jenisnya adalah mie gitu ya. Ada dua sampel di sisi kanan dan di sisi kiri. Kedua ini mungkin startnya sama gitu ya. Start awal pertama kali mungkin sama atau mungkin ya bisa beda gitu ya, startnya bisa sama bisa beda. Tetapi yang sebelah kiri jualan mie ayam menggunakan gerobak gitu ya, dia selama 10 tahun berjualan tetap sama seperti itu. Misalnya bisa kita anggap dalam satu hari mendapatkan 50 pembeli gitu ya. Ya sejak berdiri dulu ya 10 sampai sekarang ya, selama 10 tahun ini tetap mendapatkan 50. Dulu 50 per hari, sekarang juga 50. Kadang naik gitu ya sampai 60, 70, kadang turun gitu ya. Berapa kalau musim hujan dan seterusnya. Ini bukan benar salah, bagus atau enggak, tapi kita akan melihat yang menerapkan growth hacking dengan yang tidak gitu ya. Poinnya adalah di situ. Sementara yang sebelah kanan gitu ya, salah satu produk mie yang cukup populer gitu ya, ini melakukan inovasi gitu ya, inovasi melakukan percepatan gitu ya. Bagaimana dalam 5 tahun gitu ya, yang awalnya waktu awal-awal berdiri itu kurang dari 100 pembeli per hari, awalnya kurang dari 100 kemudian berkembang melesat gitu ya, dalam waktu 5 tahun lebih dari 50.000 per hari sekarang gitu ya. Setelah 5 tahun itu memiliki customer lebih dari 50.000. Artinya apa? Terjadi percepatan. Nah, itulah konsep dari growth hacking. Meskipun strategi growth hacking itu bisa konvensional, artinya tanpa memanfaatkan digital, tapi melakukan inovasi di dalamnya atau menggunakan strategi digital. Nah, kalau kita masuk ke era sekarang gitu ya, tren-tren dunia sekarang gitu ya, masifnya penggunaan sosial media gitu ya, tingginya persentase kenaikan pengguna internet gitu ya, maka perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Strategi digital masuk ke dalam rencana growth hacking. Oke, jadi sebenarnya apa sih growth hacking itu gitu ya? Jadi kalau menurut Sam Ellis ya, sebenarnya ini sudah ada istilah, atau dari dulu itu sudah ada sebenarnya konsep-konsep seperti itu sudah berjalan. Hanya saja istilah growth hacking itu memang
baru populer atau baru rame itu sekitar 2010 gitu ya. Di eranya muncul banyak startup. Nah, yang menggunakan istilah pertama kali itu sebenarnya di dunia startup. Nah, growth hacking itu apa dia? Growth hacking itu secara istilah gitu ya. Kalau kita lihat yang didefinisikan Sean Ellis adalah sebuah strategi gitu ya, yang berfokus untuk meningkatkan jumlah pengguna. Atau dari sini ya, yang menjadi fokus utama adalah pertumbuhan gitu ya. Kalau misalnya dia jualan berarti pertumbuhan apa? Customer. Kalau dia langganan berarti pertumbuhan user gitu ya. Kan tergantung jenis dari model bisnisnya. Yang ini adalah pertumbuhan dari bisnisnya. Berarti gimana caranya ada peningkatan nih dari waktu ke waktu, dari periode tertentu sesuai yang ditargetkan. Jadi sebuah strategi yang fokus terhadap pertumbuhan bisnis, pertumbuhan jumlah pengguna. Itu definisi dari growth hacking. Nah, apa aja sih yang di cover gitu ya, yang masuk ke dalam area permasalahan gitu ya. Yang pertama adalah apa yang menjadi sebuah aha moment bisnis. Aha itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi momentum apa sih yang ada di dalam bisnis itu gitu ya, sehingga bisa melejitkan menjadi titik balik atau suatu kondisi bisnis itu bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan lebih banyak user. Jadi strategi apa yang akan digunakan atau caranya bagaimana gitu ya, medianya apa. Nah, ini yang menjadi cover area. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan retensi user. Nah, ini juga penting gitu ya. Jadi kita nggak hanya mencari user baru gitu ya, tapi juga retensi user ini harus menjadi pertimbangan di area di sini. Lebih dari itu adalah bagaimana meningkatkan konversi. Konversi apa? Jadi seorang visitor itu pengunjung, tamu, guest, orang lewat gitu ya, menjadi apa? Menjadi user. Menjadi orang, salah satu orang yang loyal gitu ya, customer kita gitu ya. Nah, beberapa 4 poin di atas gitu ya, itu biasanya dapat dipecahkan menggunakan masuk ke dalam ranahnya growth hacking. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang pertama gitu ya, aha moment. Aha moment ini sering disebut juga namanya Eureka moment ya. Eureka moment itu sebenarnya ini sudah sangat lama ya. Mungkin kalau ada yang pernah baca kisah yang suka buku-buku gitu ya, ini sebenarnya sudah ditemukan atau mungkin istilah ini digunakan oleh Archimedes ya. Jadi Archimedes dulu itu sedang kebingungan ya untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi si Archimedes ini merenung gitu ya. Jadi ketika case-nya itu adalah ketika Archimedes itu masuk ke dalam bak mandi, kenapa ketinggian air itu menjadi naik gitu ya. Yang tadinya di garis A, kemudian ketika ada suatu benda yang masuk atau dia yang masuk ke dalam bak mandi, airnya naik ke titik B. Wah, itu mikir dia, ini kenapa gitu ya? Kenapa nih gitu ya? Kenapa seperti itu ya? Nah, kemudian dari hal itu kemudian dia menemukan ternyata ini gitu ya, iPhone 8 gitu ya. Aku menemukan jawabannya gitu ya. Jadi itulah asal mula katanya. Nah, kalau kita jabarkan di sini, aha moment itu sebenarnya apa gitu ya? Aha moment itu adalah suatu titik ada momen tertentu gitu ya, yang menjadikan sebuah bisnis menemukan jalannya untuk berkembang menjadi besar. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada beberapa aha moment. Ada banyak sekali. Entah itu perusahaan-perusahaan besar ataupun tokoh-tokoh besar ya. Tokoh-tokoh besar ini ada Brad Pitt, ada Bill Gates gitu ya, ada Steve Jobs gitu ya. Mereka menemukan aha moment gitu ya. Contohnya yang pertama adalah Facebook ya. Facebook itu yang menjadikan ledakan gitu ya, ledakan
ledakan pengguna sehingga menjadi sangat besar. Karena aha moment itu mungkin berkali-kali ya. Nah, salah satu momennya itu adalah ketika user menambahkan 7 teman di 10 hari pertama. Ya. Jadi ternyata ketika user menambahkan teman di 10 hari pertama setelah mendaftar akun itu bertahan menggunakan waktu dalam waktu yang panjang karena dia mungkin menemukan temannya ya. Nah, Facebook kan menganalisa yang membandingkan kira-kira user yang loyal, yang aktif itu yang seperti apa kriterianya. Ternyata menemukan itu. Sehingga dari itu si Facebook mengeksekusi nih. Eksekusinya apa gitu ya? Menambahkan suggestion. Jadi ketika orang baru daftar langsung dimunculkan apakah Anda mengenal ini ya gitu kan? Atau suruh menambahkan teman gitu ya. Nah, itu momen dia sehingga orang lebih loyal dan itu contohnya ada banyak. Nah, teman-teman bisa cari dan pelajari sendiri kira-kira titik balik sehingga startup itu bisa menjadi besar apa gitu ya. Itu ada banyak ya. Nah, itu contoh aja. Jadi nanti ketika teman-teman mengembangkan mesti akan ada gitu ya. Ketika nanti teman-teman mengembangkan sebuah bisnis, sebuah startup, itu akan ada sebuah momen. Ketika teman-teman fokus di sana, oh ternyata ada case ini gitu ya, ada momen ini, ada waktu yang paling tepat sehingga menjadi berkembang. Nah, yang masuk ke dalam kriteria growth hacking gitu ya. Jadi strategi yang digunakan itu masuk growth hacking atau enggak sih gitu ya. Atau kalau biar optimal, strategi apa sih yang harus diterapkan gitu ya biar masuk ke dalam kriteria growth hacking. Oke. Yang pertama itu growth hacking itu menggabungkan dari ketiga unsur. Yang pertama adalah creative marketing. Jadi nggak hanya marketing biasa, tapi harus ditambah dengan nama kata kreatif. Jadi contohnya adalah David versus Goliath ya. Jadi si kecil gitu ya melawan si raksasa. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kita mengembangkan itu kan posisi kita masih lemah gitu ya. Posisi kita masih awal. Posisi kita masih memiliki banyak kekurangan. Artinya ketika kita mengembangkan sebuah startup atau bisnis ya modalnya terbatas gitu ya. Channelnya terbatas gitu ya. Segala sesuatu terbatas karena kita startnya dari awal. Kemudian kita akan melawan nih kompetitor-kompetitor yang sudah survive. Mereka sudah ada mungkin puluhan tahun gitu ya. Timnya sudah solid gitu ya. Anggarannya sudah besar, marketingnya sudah bagus. Nah, kalau kita hanya menggunakan marketing yang biasa, ya kita nggak akan bisa mengalahkan mereka gitu ya. Mungkin sejajar pun nggak bisa gitu ya. Mungkin mengambil salah satu market dari mereka pun nggak akan bisa. Makanya dibutuhkan apa? Kreatif marketing gitu ya. Dengan keterbatasan tadi, kita memanfaatkan kreatif marketing untuk apa gitu ya? Untuk meningkatkan nih. Agar kita bisa masuk ke celah-celah yang selama ini gitu ya sudah dikuasai oleh Goliath tadi. Makanya kreatif marketing. Kemudian yang kedua itu adalah data analytic and testing. Jadi selalu menggunakan data, gitu ya. Selalu menggunakan evaluasi. Jadi ketika kita menggunakan marketing A, bagus nggak sih, gitu ya. Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan data. Menggunakan strategi ini dapat data sekian, konversinya apa? Maka harus apa? Harus ada namanya evaluasi, harus ada pengukuran. Jadi kita berpegang terhadap data. Data yang masuk sekian, strategi ini dievaluasi. Nah, ini konsepnya seperti itu. Makanya data analitik gitu ya, itu sangat-sangat berpengaruh di sini. Nah, yang ketiga adalah software engineering and automation. Automation ini kita memanfaatkan contohnya digital marketing atau menggunakan tool tertentu untuk membantu. Kenapa? Karena kita timnya terbatas, budgetnya terbatas gitu ya. Maka kita butuh strategi memanfaatkan apa? Digital. Jadi kriteria growth hacking, 1 kreatif marketing, 2 berorientasi pada data dan testing, yang ketiga adalah memanfaatkan digital.
atau memanfaatkan IT dan teknologi. Dia bisa sistem, bisa aplikasi, bisa lain-lain gitu ya. Nah, yang akan kita terapkan di mata kuliah ini, nanti kita akan menggunakan namanya landing page di sisi software engineering. Kemudian nanti datanya kita akan menggunakan analitik dari hasil landing page. Nah, creative marketing apa? Berarti strategi dari teman-teman nih, gimana caranya memasarkan si landing page ini gitu ya. Itu namanya creative marketing. Oke, tadi sudah saya jelaskan, kemudian kita lanjut. Perbedaan nih antara growth hacking dengan marketing tradisional. Jadi yang pertama elemennya ya, ada marketing tradisional, ada growth hacking. Yang pertama adalah cara mengambil keputusan. Ketika marketing tradisional atau kita menggunakan strategi marketing yang biasa, yang konvensional, yang sudah umum diterapkan dimanapun, itu keputusan yang diambil berdasarkan opini. Berarti opini. Opini ini bisa bagus, bisa enggak. Tergantung apa? Jam terbang dari pengambil keputusan. Ketika dia atau mereka itu sudah berada di industri itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, biasanya pendapatnya itu cenderung bagus. Ya gitu ya. Makanya ini pengalaman itu memang nggak bisa dibohongi. Gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita yang baru-baru ini, gitu ya, yang baru masuk, baru ini, ketika mengambil keputusan belum tentu tepat, mungkin banyak tidak tepatnya. Karena apa? Pengalaman jam terbangnya belum ada. Makanya di growth hacking itu mensolusikan. Dengan apa gitu ya? Keputusan diambil berdasarkan data. Seperti testing market dan lain-lain. Jadi ada data. Makanya tadi salah satu kriteria adalah data analitik dan testing. Jadi kita mengumpulkan data dievaluasi, disimpulkan, digunakan untuk mengambil keputusan. Kita akan produksi ini enggak ya gitu ya. Kita akan terima berapa banyak ini ya gitu ya. Kita mau promonya apa ya? Ya itu berdasarkan data yang ada. Kemudian pendekatan. Marketing tradisional membuat calon konsumen menginginkan produk yang dibuat. Jadi membuat produk dulu, gitu ya. Membuat produk A. Kemudian ini kita pasarkan nih. Kita pasarkan produk A-nya, di branding, gimana caranya biar orang itu menginginkan itu. Wah ini loh bagus, wah awalnya dengan berbagai cara. Nah kebalikannya, growth hacking konsepnya tidak seperti itu. Growth hacking bagaimana? Growth hacking adalah membuat produk yang dibutuhkan konsumen. Jadi bukan membuat produk dulu, tapi melakukan apa? Riset dulu. Melakukan survei, melakukan riset, melakukan analisis, mempelajari apa? Mempelajari demografi dari konsumen. Sehingga nanti dimunculkan, oh konsumen itu profilingnya seperti ini. Kemudian mereka membutuhkan apa sih? Oh mereka yang dibutuhkan ini. Oh cocok nih. Kemudian dibuat produknya. Sehingga apa gitu ya? Efisiensi. Gitu ya, kita membujuk orang untuk menyukai produk kita, itu effortnya lebih besar daripada kita sudah tahu apa yang dibutuhkan orang, kemudian kita sodorkan. Misal siang-siang nih, terik matahari gitu ya, jalan kaki, wah panas banget gitu ya. Kita, ini mesti orang ini haus gitu ya. Kita apa? Kasih minum. Gitu ya. Itu lebih mudah gitu ya daripada mungkin sedang hujan gitu ya. Sedang hujan terus menunggu kereta api mau berangkat, kemudian kita tawarkan, minum mbak, beli minum mas gitu ya. Mau nggak? Ya ada yang mau, ada yang enggak gitu ya. Karena apa? Kita nggak tahu mereka butuh atau enggak. Kita apa? Menawarkannya random atau membujuk. Maka di sini kalau marketing tradisional apa? Kekuatan dari salesnya. Kalau growth hacking apa? Kemampuan dari analisa datanya. Gitu ya, analisa datanya akurat atau enggak. Kalau tadi salesnya jago enggak gitu ya. Makanya ada award gitu ya, sales terbaik gitu ya, penjualan terbanyak di bulan ini ya. Karena apa? Sangat pintar sekali tadi penjualnya. Kemudian yang kedua proses. Kalau marketing tradisional lebih banyak brand awareness ya. Karena apa? Mencari konsumen sebanyak mungkin yang melihat.
karena kan tadi belum produknya kan bukan produk yang dibutuhkan gitu ya. Sementara kalau growth hacking menggunakan Pirates method ya, nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi memang ada metodenya, nah gitu ya, ada metodenya, ada marketing funnelnya. Nah, itu sudah ada kalau growth hacking menggunakan ini loh, gitu ya. Kemudian cara menjangkau pasar kalau marketing tradisional adalah menggunakan media promosi berbayar sebanyak mungkin. Kalau growth hacking, kreatif marketing tadi. Berbayar juga bisa gitu ya, tapi dengan ide-ide yang kreatif. Kenapa? Karena budgetnya terbatas. Kalau yang tradisional ya sebanyak mungkin gitu ya. Nah itu perbedaan ya antara marketing tradisional dengan growth hacking. Oke, sekarang kita kemudian menggunakan tadi ya, growth hacking karakteristiknya adalah menggunakan framework. Nah, salah satu framework atau metode yang digunakan adalah Pirates method, Pirates funnel, Pirates metric, atau AAR ya, AAA, RRR gitu ya. Triple A, Triple R ini juga sebutannya macam-macam, tapi kurang lebih namanya berbeda-beda. Nah ini diciptakan oleh Dave ya, di Dave ini tahun 2007. Framework Pirates ini memastikan perusahaan menggunakan data yang tepat untuk menilai kesuksesan produk dan pemasaran serta fokus metrik yang sehat. Karena apa gitu ya, growth hacking tadi fokusnya di analisa dan evaluasi. Jadi data analitik dan evaluasi, sehingga harus apa? Menggunakan pola-pola yang sudah ada. Nah awalnya Pirates funnel atau Pirates method atau ini terdiri dari 5 metrik, kemudian dipecah yang acquisition menjadi 2 sehingga menjadi seperti ini. Jadi disempurnakan lagi di 2017 oleh Growth Tribe ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, framework growth hacking itu yang pertama adalah awareness, tahap kedua adalah acquisition, kemudian activation, retention, referral, dan revenue. Jadi ini konsepnya adalah funnel. Funnel itu corong gitu ya, dari yang besar gitu ya. Jadi biasanya paling atas itu jumlahnya paling banyak. Kemudian nanti dieliminasi berkurang. Paling bawah itu paling sedikit. Tetapi apa? Paling powerful gitu ya, karena konversinya paling tinggi. Oke, yang pertama awareness. Awareness itu adalah bagaimana sebanyak mungkin orang mengetahui produk kita, awareness, gitu ya. Kalau dalam ranah digital, gitu ya, atau dalam ranah IT, misalnya kita menggunakan landing page sebagai media, gitu ya, maka awareness itu apa? Sebanyak mungkin orang yang tahu bahwa ada landing page ini. Dibuktikan dengan apa? Orang tahu bahwa ada landing page, jumlah pengunjung. Oh, yang mengunjungi website saya gitu ya ada 1000, maka tingkat awareness-nya itu 1000 tadi. Berhasil atau enggak Pak gitu ya? Ya tergantung. Targetnya berapa? Oh, target saya itu 1000 per hari, maka tercapai. Oh, target saya itu cuma 100, maka itu melebihi dari ekspektasi. Oke, yang berikutnya gitu ya. Acquisition. Acquisition itu adalah berapa persen dari awareness yang merasa nyaman, yang merasa happy, yang merasa senang terhadap produk, layanan, bisnis kita. Dibuktikan dengan apa? Ya kalau produk ya lihat, baca gitu ya, datang, ngecek katalog dan lain-lain. Kalau di website bisa dengan mendaftar, sign up gitu ya, ngeklik chat. Misalnya di sana ada chat WA gitu ya, dia ngeklik chat WA dan seterusnya. Itu acquisition. Nah jumlahnya biasanya nggak sebanyak awareness karena
awareness itu sebanyak mungkin orang yang mengetahui. Kemudian kita data lagi nih dari orang yang mengetahui, yang pengen tahu itu berapa banyak. Orang pengen tahu lebih lanjut, kayak itu ya. Misalnya kita punya produk nih, kita di pinggir jalan, kita ke ini ya, Sunday morning, kita buka stand di sana. Berapa banyak sih orang yang tahu kita? Ya semua orang yang lewat. Semua orang yang lewat berapa? Ya semua orang yang lewat misalnya ada 1.000 orang, berarti itu. Kemudian yang mampir berapa banyak sih? Gitu ya. Yang mampir itu yang mengunjungi, yang masuk ke stand kita. Oh, dari 1.000 itu ada 100. Jadi ya yang mengunjungi di situ. Lewat itu cuma lihat, gitu ya, mengunjungi. Oh, ada menu apa Mbak? Gitu ya. Ada menu apa Mas? Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah activation. Activation itu adalah memberikan user pengalaman pertama. Jadi mereka seorang pengguna pertama, pelanggan atau user pertama kita. Bagaimana pelanggan ini atau pengunjung tadi atau yang pengunjung sudah di acquisition, dari semua yang acquisition, kita berikan mereka pengalaman yang wow itu ya. Agar apa gitu ya? Ya nanti selanjutnya. Ini ditandai dengan apa gitu ya? Setelah dia daftar, dia beli atau enggak? Setelah dia ngechat, dia akan beli atau enggak? Setelah dia mengunjungi stand kita, dia akan beli atau enggak? Seperti itu. Oh beli, nyoba gitu ya. Oh saya beli satu dulu gitu ya di stand, di sync up, oke, langganan dan lain-lain gitu ya. Datanya berapa? Ya nanti mungkin lebih kecil gitu ya. Karena tidak semua yang daftar akan beli, tidak semua yang mengunjungi ke stand kita. Oh ternyata ini ya. Udah Mbak, gak jadi. Dia oh iya, oh saya kebetulan lagi pengen ini gitu ya. Di website juga sama. Setelah dia daftar, setelah dia ngechat, dia akan order. Nah dari situ diperkecil lagi gitu ya. Kalau bisa ya lebih besar, tapi biasanya polanya adalah semakin kecil. Itu namanya retention. Retention itu apa? Orang yang sudah pernah membeli, dia merasa nyaman, merasa cocok, kemudian apa? Dia akan comeback. Dia akan datang lagi. Maka yang tadinya adalah pembeli, sekarang menjadi pelanggan. Itu namanya retention. Gitu ya. Kemudian dari retention ini, wah mereka sudah berlangganan lama, mereka akan membagikan, mengajak, gitu ya, merekomendasikan ke orang lain. Namanya adalah referral. Gitu ya, referral. Oh, taunya dari siapa? Kemarin ada teman saya yang kesini juga, gitu ya. Atau kalau di dalam dunia bisnis gitu ya, ada namanya affiliate gitu ya, ada TikTok affiliate, ada Shopee affiliate, meskipun itu menjadi sebuah bisnis gitu ya. Nah tapi konsepnya adalah referral. Terakhir revenue itu apa ya, kita mengoptimalkan penjualan dan lain-lain. Nah kurang lebih seperti itu gitu ya. Ini adalah metrik growth hacking. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, harus ada yang diukur dari masing-masing tahapan. Awareness ini cara ukurnya gimana sih gitu ya? Acquisition ukurnya gimana? Activation, retention, referral, revenue dan seterusnya. Nah, untuk mengukur kita harus menentukan namanya channel. Channel itu adalah strategi, langkah, metode, atau bagaimana sih caranya kita mengoptimalkan di masing-masing tahapan tadi. Misalnya di awareness, bagaimana caranya melakukan awareness agar bisa mencapai misalnya 1.000, biar orang yang aware terhadap proyek kita itu ada 1.000 data. Caranya gimana gitu ya? Channelnya ada macam-macam, misalnya ada SEO, search engine optimization, search engine marketing, social media, affiliate, konten, email marketing, ads, word, dan seterusnya. Metrik itu apa? Metrik itu untuk mengukur. Kalau SEO nya juga apa? Misalnya impression, visit,
bounce rate itu kunjungan, tapi berapa lama sih orang berkunjung ke website kita. Ini kita bacanya digital ya, karena growth hacking itu kan konsepnya ke digital. Acquisition bisa jumlah pendaftar, subscribe, orang ngechat gitu ya, leads itu ngisi data, orang yang melakukan download dan lain-lain. Medianya apa? Channelnya bisa pakai blog, landing page, newsletter, email dan lain-lain. Kalau channel YouTube ya berarti yang subscribe gitu ya. Kalau yang awareness itu yang nonton. Kalau YouTube ya, misalnya channel YouTube Pak gitu ya, berarti awareness-nya berapa banyak orang yang tahu channel YouTube kita, kemudian yang nonton. Acquisition bisa yang subscribe atau yang menonton lebih dari 30 detik atau 5 menit atau berapa. Itu terserah kita. Activation channel bisa user interface, customer support, onboard, trial program, free service gitu ya. Ya tadi bisa member jadi membership gitu ya, customer success, experience dan lain-lain. Retention itu kan kembali ya. Gimana sih caranya biar orang itu kembali? Kita terapkan promo gitu ya, atau kita blast email marketing. Sekarang sedang ada promo ini gitu ya. Bisa juga remarketing ads dan lain-lain. Strateginya ada macam ya, metriknya ada DAU, MAU, ada macam-macam. Nanti bisa dicari-cari sendiri. Referral ya, gimana sih caranya biar mempromosikan? Jadi kalau kita di aplikasi sekarang kan undang teman itu loh, itu masuknya strategi referral. Undang teman, kamu mendapatkan bonus poin sekian. Nah kan ada yang seperti itu ya. Metriknya bisa user invite, social share, backlink, NPS dan lain. Terakhir revenue ya jelas ini ya, penjualan, checkout, payment dan lain-lain. Metodenya ya ada conversion rate dan lain-lain. Nah, ini beberapa metrik. Nggak harus digunakan semua, bisa dipilih salah satu channel atau salah satu metrik, atau satu channel beberapa metrik, atau beberapa channel satu metrik. Jadi pilihannya bebas. Yang penting apa? Harus ada channel yang digunakan dan harus ada metrik yang digunakan. Karena apa? Evaluasi berdasarkan data. Gitu ya. Oke, kemudian awareness ya. Awareness contoh growth hacking customer untuk aplikasi mobile. Jadi ada sebuah aplikasi, jadi kita punya sebuah aplikasi Android berbasis mobile di Google Play Store. Di konsepnya mungkin aplikasi baru gitu ya. Gimana sih kita menerapkan aplikasi baru ini gitu ya? Aplikasi baru dengan strategi growth hacking. Ini contoh aja. Aplikasi itu apa Pak? Ya misalnya banyak kan, ada misalnya Gojek gitu ya, itu kan aplikasi ya, atau Dana gitu ya, atau mungkin pinjol itu termasuk aplikasi mobile. Oke, growth user ya. Bagaimana caranya mendapatkan user atau channelnya? Jadi yang growth user ini adalah channel. Metrik itu pengukurannya. Bagaimana mengukur nih tingkat awareness-nya? Sudah tercapai atau belum? Yang pertama adalah awareness. Misalnya bagaimana mendapatkan pertumbuhan usernya? Bisa dengan 1, membuat konten, 2, mengoptimalkan branding sosial media, ada yang iklan TV, membuat website, kemudian ads, misalnya ads-nya macam-macam, di baliho, mungkin ada yang menyebar brosur, nah, itu kan masuk ya, tapi nggak digital gitu kan. Bisa dengan email. Kemudian ngukurnya gimana? Berapa pengunjung websitenya, kemudian juga peringkat di Play Store, App Store gitu ya, jumlah visit yang mengunjungi aplikasi kita di App Store itu berapa banyak. Acquisition dari semua yang tertarik tadi, pengunjung dan seterusnya gitu ya, metriknya apa? Berapa banyak orang yang download. Acquisition itu leads. Pertumbuhannya adalah mengoptimalkan rating, review, newsletter, dan lain-lain. Activation adalah nggak cuma download tapi apa, daftar. Metriknya adalah kita ngukur berapa banyak yang daftar, berapa banyak one day retention bawahnya, berapa banyak berapa lama mereka login
channelnya customer onboarding gitu ya, one step registration, mempercepat gitu ya. Yang tadinya mendaftar itu harus ngisi nama depan, nama belakang, email, nomor HP, agama, wah dan lain banyak banget itu sampai 59 kolom. Wah, males Pak, cancel, uninstall. Kemudian menggunakan one step registration dengan apa? Menggunakan email kan, sehingga lebih mudah join dengan Facebook, login dengan Gmail. Nah itu ya, itu juga termasuk strategi. Jadi strategi channel itu nggak harus benar-benar yang ini, tapi bisa juga dalam bentuk fitur yang membuat itu menjadi lebih mudah. Retention biar loyal, kembali lagi gitu ya. Ada push notification, sedang promo gitu ya. Yuk nikmati hari ini ya. Notifikasi itu sangat penting ya. Maka di HP kita kan isinya notifikasi semua. Karena untuk retention ini diukur lagi. Yang kembali berapa sih, jumlah aktif usernya berapa dan lain-lain. Referral sama. Referral ini adalah bagaimana sih biar membagikan ke orang lain. Ya kita ini one click sharing, diklik share, bagikan, kan banyak ya sekarang berita itu dibagikan kemana, rating prom, wah dan macam-macam. Dan ini tinggal diukur nanti berapa banyak nih kode referral yang masuk dari A, dari B, dari C. Revenue, penjualan. Bagaimana aplikasi ini menghasilkan? Misalnya download konten, langganan dan lain-lain. Metriknya apa gitu ya? Average revenue per user, customer lifetime value dan lain-lain. Nah ini contoh aja. Contoh misalnya penggunaan awareness di aplikasi mobile. Pentingnya metrik atau channel ini tepat growth hacking gitu ya. Seorang growth hacker harus mampu melakukan eksperimen gitu ya. Bagi solusi yang ditetapkan, idealnya growth hacker bisa melakukan 15-20 tes dan improvement. Karena apa? Harus jalan terus. Harus bekerja terus, melakukan tes, hasil data dievaluasi, tes, evaluasi sampai menemukan bentuk yang ideal. Contoh percobaan memilih landing page yang tepat, mulai dari desain, perbandingan keduanya. Dari sana kita menyampaikan data mana landing page yang lebih bagus untuk pengunjung. Nah, contoh metodenya kita bisa menggunakan metode A/B testing. Jadi semuanya itu ada metode A/B testing itu membandingkan dua hal mana yang lebih bagus. Misalnya awareness, kita membandingkan antara sosial media gitu ya. Awareness-nya mau menggunakan TikTok, Instagram atau Facebook. Jadi coba selama 1 bulan dari TikTok, Instagram, Facebook itu berapa? Itu menggunakan A/B testing. Oh ternyata yang paling bagus adalah TikTok. Ya udah, maka kita optimalkan di TikTok. Di Facebook harus dapat usernya, tapi persentasenya lebih kecil. Misalnya 70% TikTok, 20% Instagram, 10% Facebook. Misalnya seperti itu. Jadi kita membandingkan beberapa hal. Nah, contoh conversion rate ya, misalnya awareness-nya itu 100%. Kita dapat pengunjung nih. Dari acquisition 75, activation sampai bawah itu mungkin di revenue itu ya cuman tinggal 2% atau 1%. Bahkan kalau Google dari awareness orang jumlah tayangan iklan, misalnya kita menggunakan Google Ads, itu yang dikonversi itu paling ya cuman endingnya tuh maksimal 1%. Oke, cara melakukan evaluasi gitu ya dengan framework tadi. Jadi yang pertama pilih channel di masing-masing atau pilih cara channelnya seperti apa. Yang kedua, metrik untuk mengukur. Kemudian kita melakukan analisis insight datanya. Nah, contohnya ya, di awareness dapat 50.000. Kemudian yang diakuisisi itu adalah 20%. Oke, lumayan nih, bagus, dapat 10.000. Dari 10.000, 30%-nya masuk ke activation. Dari 3.000 ini masuk ke revenue 60%. Kemudian
retention 10%, referral 25%. Nah, ada yang cuma 10%, gitu ya. Jadi gimana sih cara strateginya kita tingkatkan nih? Retensinya jangan 10, tapi biar 20. Nah gitu. Jadi kita bisa mengoptimalkan di awal semuanya, kemudian kita evaluasi, kemudian kita optimalkan per channelnya. Oke, penting sebelum melakukan growth hacking, sebenarnya growth hacking itu paling tepat ketika product market fit. Gitu ya. Product market fit itu apa? Ketika orang mau membayar produk kita dan mereka mau balik lagi. Artinya produk kita itu sudah available, sudah bagus, sudah siap untuk digunakan. Nah, konsep growth hacking sebenarnya paling tepat seperti itu. Biar hasilnya maksimal. Kalau sebelum itu diterapkan juga bisa, tapi biasanya kurang optimal saja. Kesimpulannya adalah growth hacking itu adalah mindset. Bagaimana caranya dengan resource yang terbatas bisa mendapatkan achieve yang kita mau, sangat tinggi ya. Seorang growth hacker harus kreatif, mampu banyak bereksperimen, dan setelah bereksperimen harus bisa menganalisa data, kemudian melakukan otomatisasi agar impact-nya besar gitu ya. Walaupun dengan biaya dan sumber daya yang terbatas. Oke, sekian penjelasan tentang growth hacking. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.